Untuk melanjutkan melihat video, silakan kalian klik subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal. Pada suatu percobaan, kecepatan sebuah benda diamati selama 4 sekon, dan tabel berikut menunjukkan data kecepatan benda tersebut. Jika gerak benda tersebut disajikan ke dalam grafik berbagi besaran terhadap waktu, manakah grafik yang tepat? Di sini ditampilkan tabel waktu dengan kecepatan. Pada waktu 0 sekon, kecepatannya adalah 0. Kemudian pada waktu 1 sekon, kecepatannya 2. Pada waktu 2 sekon, kecepatannya 4 meter per sekon. Pada waktu 3 sekon, kecepatannya 6 meter per sekon. Dan pada waktu 4 sekon, kecepatannya 8 meter per sekon. Di sini ada beberapa grafik. Grafik yang pertama adalah hubungan percepatan dengan waktu. Kemudian yang kedua, jarak dengan waktu. Yang ketiga, perpindahan dengan waktu. Yang keempat adalah kecepatan dengan waktu. Perhatikan manakah gambar yang tepat. Karena ada beberapa variabel besaran, maka kita harus cari dulu. Yang pertama, kita cari dulu adalah variabel percepatan. Karena pada grafik pertama, ini ya grafik yang pertama ini, grafik pertama, ini adalah grafik percepatan terhadap waktu. Kita cari dulu percepatannya. Untuk mencari percepatan kita bisa menggunakan rumusan A sama dengan delta V per delta T. Kita bebas menggunakan yang mana saja. Misalkan kita gunakan grafik pada 2 sekon dan 1 sekon. Boleh juga grafik 1 sekon dengan 0 sekon. Yang penting ada perbedaan waktu. Untuk mempermudah kita gunakan yang ini saja. 1 dengan yang 0. Pada saat 1, berarti ini kita gunakan V2 dikurangi dengan V1 dibagi dengan T2 kurangi T1. Sebenarnya kita bisa menggunakan yang mana saja. Cuma mempermudah kita gunakan yang gampang saja. Jadi kita gunakan yang ini dulu. Jadi V2 kita pakai 2 dikurangi V1-nya berarti 0 sebelumnya dibagi dengan T2. T2-nya berarti yang ini 1 sekon dikurangi dengan 0. Berarti sama dengan 2 kurangi 0, 2 dibagi 1 kurangi 0 adalah 1. 2 bagi 1 ketemu 2 meter per sekon kuadrat. Ini berlaku untuk semua percepatan. Bisa kalian coba. Oke, misalkan kita coba. Kalau kalian tidak percaya, kita coba. Jadi percepatannya insya Allah akan tetap. Misalkan kita gunakan percepatan yang pertama, misalkan 4. Dengan yang nomor ini, yang satunya. 4 dikurangi 2 dibagi, berarti 4 waktunya adalah 2 dikurangi dengan 1. 4 dikurangi 2 adalah 2, 2 kurangi 1 adalah 1. 2 bagi 1 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Berarti tabelnya adalah kecepatannya adalah percepatannya adalah selalu tetap di setiap waktu. Berarti tabel yang pertama ini betul. Bisa dipahami. Kemudian untuk mencari jarak kita buat satu persatu. Persamaan yang bisa kita pakai adalah S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Tadi sudah ketemu A nilainya adalah 2. Kita bisa cari satu persatu. Pada persamaan ini, berarti kita masukkan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Oke, dengan T-nya adalah 0, V0-nya adalah 0. Kita masukkan nilainya. Pada saat T-nya 0, V0-nya 0, kemudian ini dikalikan 0, plus setengah A-nya tadi 2 ya. 2 kali 0 dikuadratkan. Berarti
sama dengan 0 kali 0, 0, ditambah setengah ini bisa dicoret, kemudian 0 kuadrat tetap 0, dikalikan 0, berarti hasilnya adalah 0. Kemudian yang kedua, ketika T-nya 1, kita masukkan nilainya, berarti V0-nya adalah 2. 2 kali T-nya adalah 1, plus setengah, nilai A-nya adalah 2, kemudian dikalikan T-nya adalah 1, dikuadratkan. Sehingga 2 kali 1, 2, plus ini bisa kita coret, 1 dikuadratkan, nilainya adalah 1, berarti ketemu 3, S-nya untuk yang itu. Kemudian kita lanjut untuk yang keempat, S sama dengan T-nya adalah 2, V-nya 4, berarti 4 kali 1 plus 4 kali 1 plus setengah kali A-nya tetap 2, T-nya, T-nya ini 2 ya, kalau 4, 2. Berarti 2 dikuadratkan, berarti sama dengan 4 kali 2, 8, plus ini bisa kita coret, 2 dikuadratkan, berarti 4, berarti ketemu 12. Oke, kita masukkan sudah ada 3 data. Ada pada saat T-nya 0, nilainya 0, pada saat T-nya 1 ketemu 3, pada saat T-nya 2, jaraknya ketemu 12. Kita lihat, kita buat 1, ketika 1 nilainya adalah 4, ini masih belum cocok. Pada saat 2, kita lihat 2, nilainya adalah 8, nah, sedangkan pada saat 2 nilainya adalah 12. Berarti ini tidak cocok. Berarti sebenarnya kalau grafik jarak yang cocok itu adalah grafik eksponensial. Jadi modelnya adalah dia melengkung gini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau model yang garisnya garis lurus, jelas ini sebenarnya grafik ini sudah pasti dilihat meskipun tanpa kita hitung adalah salah. Kenapa? Ini adalah grafik lurus. Karena untuk GLBB, dia adalah karena ada T kuadrat, ada kuadratnya, maka grafiknya adalah eksponensial atau grafik parabola. Sekarang kita lihat perpindahan. Berapakah perpindahannya? Untuk jarak dan perpindahan, karena di sini tidak ditentukan arahnya, maka untuk besarnya perpindahan, karena tidak ditentukan arah, ini sama aja dengan jarak cara menghitungnya. Kita sudah menghitung. Nah, ini ya ketika 0 itu adalah 0, ketika 1 itu adalah 3. Nah, ini 4. Ketika 2 adalah 12. Nah, harusnya di sini. Harusnya di sini titik ini. Oke, berarti modelnya adalah eksponensial gini ya. Nah, ini jelas sudah kelihatan ini bentuknya garis lurus, salah karena tidak eksponensial. Berarti grafik ini juga salah. Kita lanjutkan untuk selanjutnya, grafik yang kecepatan. Untuk grafik kecepatan, kalian bisa langsung lihat pada tabel. Ketika 0, waktunya 0, kecepatannya adalah 0. Ketika 1, kecepatannya adalah 2. Nah, ini cocok. Ketika 2, kecepatannya adalah 4. Nah, ini ya, cocok ya. Ketika 3, kecepatannya adalah ini. Ketemu 6. Nah, berarti cocok. Kemudian ketika 4, ketemu 8. Berarti grafik ini juga betul. Berarti grafik yang betul adalah grafik pertama dan grafik yang terakhir. Oke, demikian. Bisa kalian pahami ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih.